is that you want me, but I said I would want myself. Let me prison with it. I'll put you through hell. Just know me, yeah, yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Basri Bayadi. Saya mahasiswa aktif semester 3 Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pengajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana metode-metode tersebut saya mengambil dari buku karangan Abdul Fattah Abu Burdah, yang dimana beliau adalah seorang tokoh pendidikan Islam dan guru besar ilmu hadis. Nah, judul dari buku tersebut adalah Muhammad Sang Guru, yang dimana terdapat 40 metode pengajaran Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita di sini saya mengambil metode yang pertama, yaitu tentang meneladani dan berakhlak mulia. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, nah di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang siapa sih Rasulullah SAW tersebut. Nah, Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, yang dimana beliau itu diyakini oleh umat Islam sebagai utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi. 632 Masehi. Kehidupan beliau menandai titik balik paling penting dalam sejarah Islam, dan kelahiran beliau menandai awal agama Islam. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yang kemudian beliau sampaikan kepada umat manusia dalam bentuk Al-Quran, yaitu kitab suci umat manusia, umat Islam gitu. Nah, ajaran-ajaran beliau sangat menekankan pada tauhid, yaitu keesaan Tuhan, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab beliau itu kepemimpinannya itu dan keteladanannya itu menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. Nah, di antara metode Rasulullah SAW yang paling penting dan paling menonjol dalam pengajaran beliau itu adalah keteladanan yang baik dan akhlak yang mulia, yang dimana jika Rasulullah SAW itu menyuruh melakukan sesuatu, beliau itu orang yang paling pertama yang akan melakukannya sebelum orang lain. Nah, jadi sehingga orang-orang dapat sehingga orang-orang atau muridnya itu dapat mengikutinya dan mengamalkannya sebagaimana yang mereka lihat dari beliau. Nah, akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, dan beliau selalu menanamkannya dan beliau selalu menanamkan budi pekerti yang mulia. Allah menjadikannya itu sebagai suri tauladan yang baik bagi hamba-hambanya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21,
yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang dimana ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan bagi umatnya dalam segala budi pekerti yang baik, perbuatan maupun kondisi beliau. Nah, pada metode pengajaran Nabi Muhammad SAW tentang keteladanan dan akhlak mulia, yang dimana semua itu didasarkan oleh praktik langsung atau sering disebut dengan uswah hasanah. Nah, beliau tidak hanya menyampaikan pengajarannya, tetapi lebih menekankan pada keteladanan dan akhlak mulia. Akhlak beliau tercermin dalam setiap setiap tindakan sehari-hari, mulai dari pergaulan dengan keluarga, sahabat, hingga musuh pun beliau itu selalu menanamkan akhlak mulianya yang dapat diikuti oleh umat-umatnya. Nah, pengaruh dari beliau itu sangat kuat karena para sahabat itu belajar langsung dari perilaku dan tindakan Nabi, bukan dari kata-kata Rasulullah SAW saja, tetapi keteladanan ini jauh lebih efektif daripada sekedar pengajaran teoritis. Nah, dalam metode keteladanan dan akhlak mulia Rasulullah SAW, di sini saya mengaitkan dengan mata kuliah dengan matematika, yang dimana di sini saya memberikan satu buah contoh yang dimana materinya itu berkaitan dengan operasi hitung campuran, yang dimana di dalamnya itu terdapat persentase, pengurangan dan pembagian. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk memberikan satu buah contoh soal yang dimana terkait dengan keteladanan dan akhlak mulia Rasulullah SAW. Nah, bunyi soalnya itu adalah, Pak Ahmad dikenal sebagai seorang yang dermawan dan selalu berbagi kepada yang membutuhkan. Suatu hari Pak Ahmad mempunyai 100.000 rupiah uang. Nah, dia ingin membagikan uang tersebut kepada 5 orang fakir miskin dengan jumlah yang sama dan menyisihkan 20% dari total uang untuk keperluan dirinya sendiri. Nah, ada 3 buah pertanyaan yang saya buat di sini. Yang pertama itu, berapa rupiah yang diterima oleh masing-masing fakir miskin. Nah, untuk pertanyaan keduanya itu adalah, berapa rupiah yang disisihkan oleh Pak Ahmad untuk keperluan dirinya sendiri. Nah, terus untuk soal yang ketiga itu, berapa jumlah uang yang masih tersisa setelah pembagian kepada fakir miskin dan keperluan diri sendirinya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan ketiga pertanyaan dari soal ini. Nah, di sini untuk soal yang pertama itu kita disuruh menentukan berapa rupiah yang diterima oleh masing-masing fakir miskin. Nah, di sini yang kita harus selesaikan terlebih dahulu itu adalah berapa rupiah uang yang dibagikan kepada fakir miskin. Nah, kita lihat di sini jumlah uang dari soalnya itu, jumlah uang Pak Ahmad itu adalah 100.000 rupiah. Nah, kita dapat menulisnya itu 100.000 rupiah, dan terus di sini juga untuk
untuk jumlah yang sama dan menyisihkan 20%. Nah, yang disisihkan oleh orang itu kan 20%, berarti sisanya itu adalah 80%. Nah, kita kalikan dengan 80%. Nah, sama dengan 100.000 dikali, nah 80% ini kan sama artinya dengan 80/100. Nah, di sini kita bisa 100 dibagi dengan 100.000 dikali dengan 80 itu kan hasilnya itu adalah 8 juta. 8 juta. Nah, dibagi dengan 100. Nah, tinggal kita coret nolnya 2. Jadinya itu adalah 80.000 rupiah. Nah, untuk soal terus selanjutnya itu di sini kita diminta untuk masing-masing fakir miskin itu menerima. Nah, di sini kita akan membagikan kepada 5 orang fakir miskin. Jadinya kita di sini untuk masing-masing fakir miskin. Untuk masing-masing fakir miskin. Nah, di sini kan kita tadi udah ketemu nih hasil dari uang yang akan dibagikan kepada fakir miskin itu. Kan belum kita berapa sih jika kita akan membagikannya kepada 5 fakir miskin itu sama-sama berapa supaya sama gitu, supaya tidak ada yang banyak, ada yang lebih banyak, ada yang sedikit gitu, biar rata gitu dapatnya. Nah, di sini kita dapat menggunakan, ini kan kita tadi menemukan hasil yaitu 80.000. Nah, di sini tinggal kita bagi dengan 5 orang fakir miskin. 5 orang fakir miskin. Nah, 80.000 ini dibagi dengan 5 itu kan hasilnya itu 16.000. Nah, inilah yang akan dibagikan ke masing-masing fakir miskin, yaitu sebanyak 16.000 rupiah. Nah, untuk soal yang kedua itu di sini kita diminta untuk berapa RP yang disisihkan oleh Pak Ahmad untuk keperluannya untuk keperluan dirinya sendiri. Nah, di sini kita diminta untuk uang yang disisihkan. Jadinya kita tinggal nih kan uangnya itu 100.000. Nah, uangnya itu 100.000. Nah, ini kan tadi uang yang dari soalnya itu kan yang disisihkan itu sebanyak 20%. Jadinya dikali 20% sama dengan, nah kan 100.000 dikali 20% itu sama artinya dengan 100.000 dikali 20/100 sama dengan 100.000 dikali 20 itu kan 2 juta dibagi dengan 100. Nah, ini kita coret nolnya 2, jadinya sama dengan 20.000. Nah, ini adalah jadi jumlah uang yang disisihkan oleh Pak Ahmad untuk keperluannya pribadi itu berjumlah 20.000. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu yaitu berapa jumlah uang yang masih tersisa setelah pembagian kepada fakir miskin dan keperluan dirinya sendiri. Nah, di sini kan banyak uangnya Pak Ahmad itu kan 100.000. 100.000 dikurangi. Nah, ini kan kita udah membagikan kepada 5 fakir miskin nih uangnya sebanyak 80.000. Nah, untuk keperluan dirinya sendiri itu kan 20.000, berarti ditambah 20.000. Nah, jadinya itu 0. Jadi jumlah dari uang yang masih tersisa itu adalah tidak ada, karena semua uang itu sudah
sudah dibagikan kepada fakir miskin dan juga untuk keperluannya pribadi. Nah, dari contoh soal ini tidak hanya melatih kita untuk melatih kemampuan kita dalam bidang matematika saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dan akhlak mulianya Rasulullah, serta sikap berbagi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, cuman itu saja mungkin penjelasan yang dapat saya pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.